Kembali lagi geng bersama saya Ridwan Maulana. Jangan lupa subscribe channel saya. Saya akan berbincang-bincang dengan pemilik pawon imajinasi. Ya, kita lanjut saja berbincang-bincangnya, guys. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Gimana Sehat? kabar? Alhamdulillah. Ya, teman-teman mau bertanya-tanya tentang pawon imajinasi Anda. Itu sejarah pawon imajinasi itu terbentuknya gimana itu, Mas? Secara pawon imajinasi ini dulunya pawon biasa. Pawon biasa. Nah, imajinasinya itu dari apa? Kata imajinasi kan ya menyeluruh lah ya, Iya, cangkupannya misalnya itu. gambarannya yang ada di pikiran lah. Itu isinya apa saja sih pawon imajinasi? Ini sebelum saya menerangkan eh, isinya ya sama konsepnya, saya terangi dulu sejarahnya ya. Ini kan sejarahnya ini pawon kan dulunya itu kan pawon biasa, ibaratnya pawonnya kakek nenek. Pawon itu kan biasa untuk buat masak, buat ya macam-macam lah. Buat apa ya? Buat bikin makanan keperluan kita lah ya. Nah, itu kan perlu imajinasi itu Iya. kan. Nah, yang namanya membuat makanan kan ada ide-ide yang Ide, di kepala itu namanya iya. imajinasi. Ini dulunya ya pawon biasa. Nah, dengan kaitannya pawon ya, ini kan ada banyak tanaman ya. Itu pawon sama tanaman itu apa? Konsepnya itu gimana gitu loh? Ini konsepnya sebenarnya sih karena saya suka dengan alam dan saya ibaratnya berdampingan dengan alam, dan hampir 80% hidup saya ini untuk menjaga alam. Nah, jadi ini hanya untuk apa ya, ya seni lah dan hiasan. Jadi buat cuci mata lah ibaratnya gitulah. Coba ini juga ada manfaatnya. Oh, jadi tanaman-tanaman yang ada di sini juga ada manfaatnya itu. Ada manfaatnya. Salah satu contoh manfaat dari tanaman yang ada di sini itu apa, Mas? Manfaatnya bisa apa ya? Ya kalau kita lagi pikiran lagi kacau, bisa kita apa? Bisa meredamkan pikiran Meredamkan kita gitu ya. pikiran, iya. Oh, iya, iya. Jadi Apalagi sama ambil nyeruput kopi sama ambil rokok itu rokok udah nikmat, itu nikmat nikmat. banget ya. Masuk. Tapi kalau ini ya tanaman apa ini namanya, Platycerium, tanduk rusa. anduk rusa itu cuma buat tanaman hias atau ada fungsi lainnya gitu loh? Itu sebenarnya sih Biar tanaman bisa tahu. tanaman hias sih sebenarnya sih. Cuma saya kombinasikan dengan sesuatu yang saya kan suka yang klasik-klasik, yang antik. Nah, ini buat ya apa ya? Buat untuk melengkapi lah, karena saya suka tanaman, jadi di dalam rumah pun harus ada tanaman, nggak boleh nggak ada. Namanya suka alam ya, ya ini yang di situ Harus kan ada ini apa yang tanaman yang besar ini yang kan di dalam rumah ini kan. Cuma kan nggak bisa diekspos, paling besok. Oh ya, kita sudah berbincang lama apa sudah panjang lebar. Teman-teman belum tahu nama emasnya itu siapa gitu loh. Oh, Ya, saya perkenalkan gitu loh. biasa dipanggil Om Kuncung. Om Kuncung. Nah, lihat sebelahnya ini siapa ini? Ini Mas Kiki, ini temen biasa ini Yang buat, mendukung pawon imajinasi ini ya. iya, ini biasanya buat temen pas lagi ada ide apa dia Buat temenin. sering-sering tukar pikiran lah ya. Nah, iya. Ya kita lanjut tentang tanaman ini ya. Tanaman kan ini jenisnya ya lumayan udah banyak lah ya. Banyak. Nah, ini tanaman yang Mas paling cintai, yang paling Mas suka itu tanaman yang mana ini? Kalau untuk tanaman yang biasa yang ibaratnya di tembok ya, saya suka tanaman yang merambat sebetulnya.
Kalau ini kan nggak merambat, cuma dia nempel tapi nggak merambat, kan beda lagi. Ini jenis tanaman dari dalam negeri semua kan, atau Lokal, ini Lokal. lokal semua ya. nah kalau tanaman yang apa ya yang panjang ini Ini susah apa enggak sih untuk membudidayakan tanaman ini? ini sebenarnya gampang, dan medianya itu nggak usah ikut-ikutan sama yang di apa, kalau di YouTube itu kan medianya itu terlalu apa ya, bagi saya itu terlalu kebanyakan media. Kadang ada yang pakai mouse, akar kadaka. Kalau saya nggak pakai mouse, nggak pakai akar kadaka, ini ada dari imajinasi saya, dan ini rahasia perusahaan lah. Pokoknya kalau pengen tahu, pengen cara nanamnya biar awet kesini saja, dan nggak ada pupuk kimia sama sekali. Tapi saya lihatnya juga udah apa ya enak dipandang gitu loh. Kalau tanaman kan identik dengan kayu ya, Iya. media kayu emang sudah cocok banget itu. Kalau kayu ya kayu, batu ya batu. Jangan ibaratnya dinding, buat dinding pakai apa ya, kalau pengen misalnya ya kita pengen buat apa itu namanya, kayak air terjun Ya, kan, sekarang kan pada sukanya itu kan batu buatan yang buatan. ukir-ukir itulah. Saya Iya. sebenarnya juga bisa, cuma nggak terlalu apa ya, nggak terlalu senang lah sama yang nggak alami. Kalau batu ya batu lah, jangan dibikin Jadi buatan kesan- seperti batu. iya. Nah, Jadi kesan alaminya itu berkurang lah ya. berkurang dan pasti lama-lama bosan. Tapi kalau asli batu ya nggak bakal bosan. Kayu Tapi- ya kayu gitu. Ya sehubungan tanaman ini ya, teman Anda itu ya ngasih ide-ide itu di rumah itu sambil membudidaya atau gimana gitu. Kalau saya nggak membudidaya, nggak menjual tanaman, dan itu untuk koleksi pribadi. Dan itu karena saya suka seni, jadi ya pakai imajinasi saya, nggak belajar sama siapapun. Jadi belajarnya sama alam. Ya karena saya sering berdampingan dengan alam, sering ibaratnya ibaratnya kayak ke hutan atau ke ya ke pekarangan yang seperti kayak hutan pun juga sudah saya ibaratnya apa, ekspor. Tapi kalau menemukan tanaman kayak gini ya yang apa ini namanya ini tanduk rusa ini ya, itu susah apa enggak sih di Ini sebenarnya aslinya asli Bali. asli Bali ya. Tapi di sini udah ini ya banyak Udah banyak sih. Cuma kalau yang nggak tahu seni, bagaimana cara itu biar tanaman dilihat dipandang bagus, itu kita harus berkreasi. Kreasinya gimana? Ya imajinasi. pentingnya imajinasi itu Itu sangat penting. sangat penting ya. Masalahnya itu gambaran ibaratnya yang ada di pikiran kita. Kita tuh tanpa mendesain pakai apa itu namanya, ya ibaratnya kalau sekarang kan dirancang pakai laptop, ntar ada itu apa, aplikasi yang buat gambar. Saya nggak pakai gambarannya itu di luar kepala, ya. itu udah ada gambarannya, cuma tinggal saya mainkan itu dengan tangan saya. Lebih itu ya Pak, kalau lewat tangan sendiri kan lebih puas Lebih hasilnya. puas ya. Jadi ini semua saya buat sendiri semua, dan ini semua saya pasangin sendiri kayak tukang. Jadi saya tapi bukan tukang sebenarnya, tukang-tukangan nih. Nah, tapi kan hasilnya ya udah memuaskan lah kalau hasil kayak gini. Jadi gini, kalau ibaratnya sama orang itu ada yang kurang, ya semua seni pasti ada kekurangannya. Cuma gimana cara kita itu apa ya, untuk menikmatinya. Kalau dinilai sama orang ini kurang ini mas, kurang ini, ya kita harus punya patokan. Saya nggak mau belajar sama kamu, saya maunya sendiri. Yang penting keluar dari ide sendiri ya, yang Kepuasan sendiri. apa yang keluar terapkan saja gitu lah ya. Cuma kalau ada masukan orang lain ya saya terima, cuma belum tentu itu masukannya itu saya pakai. Itu saya dalamin dulu, nggak langsung saya pakai, dalamin
apa iya sih saya pikirin dulu, nggak langsung saya praktekannya ntar kalau udah saya pikirkan dipraktekin dicoba paling satu dulu bagaimana perkembangannya, perkembangannya nggak bagus nggak saya pakai gitu. Jadi harus didalami dulu, nggak langsung ibaratnya dipraktekin ya enggak, ya didalami dulu, kita pikirkan dulu apa iya. Terus yang namanya kita punya imajinasi itu kan, imajinasi kan banyak apa ya, ide-ide dan pikiran, dan ibaratnya tanaman ini harus pakai media ini dan itu belum tentu bisa, malah pakai cara yang simpel itu malah jadi jangka panjangnya lebih gitu. Ya dari teman-teman ya biar tahu apa racikan-racikan seperti menanam ini gimana itu bisa langsung tanyakan saja ke Mas Kuncung atau Mas Kolis ini ya teman-teman. Kalau masalah tanaman, kalau bisa itu jangan pakai pupuk kimia, karena pupuk kimia itu nggak bagus. Ya kayak orang, sama saja. Orang kalau makan yang kimia terus, ya lama-lama jadi racun. Bisa kena gula, bisa kena penyakit ini dan itu. Seperti tanaman juga bisa kena stroke tanamannya, kena gula, kena penyakit tetek bengek. Ya sama seperti manusia. Bagaimana Memang bener ya orang dulu makan yang ini apa makanya alami, makanya jadi umurnya panjang. Ya coba saja kalau apa, kalau tanaman dikasih yang kimia terus mati lama-lama, nggak bisa berumur panjang. cuma suburnya itu cuma sesaat doang kan ya. Kalaupun bisa berumur panjang, tanahnya stroke itu kalau nggak stroke jadi mati separuh jadi kadang gerak kadang enggak. Tapi tentang tanaman itu hama-hama tanaman kayak gini tumbuh jamur atau gimana itu solusinya gimana? Kamu nanti tinggal di apa itu dibersihin pakai sabun juga nggak apa-apa, tinggal diusap saja. Kalau bisa disemprot itu kan saya ada. Emang kalau sabun kagak apa nggak pengaruh sama daun-daun Enggak, itu kan disemprot terus ya apa, ibaratnya kayak kita kalau mandi kasih sabun terus kita bilas lagi kan, enggak dikasih sabun terus didiemin mati panas, itu logikanya gitu kan. Ini ibaratnya kuman, ibaratnya ini kan ibaratnya yang hama ini kan ibaratnya kayak ya istilahnya kalau kita kotor ibaratnya kita dibersihin pakai sabun, tapi kan tetap langsung dibilas biar nggak menempel di badan. yang Itu pun zat tanaman kimianya itu udah luntur luntur semua. semua, itu hanya buat bersihin aja. Kalau sekarang kalau semprot didemin dulu sampai 1 hari tinggal disemprot ya udah meresap, malah akhirnya apa, kemasukan kimia. Nah akhirnya apa, gampang cepat kena hama lagi. Itu logikanya gitu. Selain tanaman ada kesukaan yang lain gitu seperti barang antik atau kesukaan motor atau yang lain. Kalau motor itu udah pernah, itu kalau motor saya sukanya motor antik, cuma sudah saya jual. Udah nggak terlalu selera sama yang motor-motor, udah nggak selera. Mending larinya itu ketumbuhan ya, Ketumbuhan. kalau ngopi juga asik buat apa biar penenang pikiran lah hitung-hitung ya. Kalau tanaman sih udah sejak kecil ya suka tanaman, cuma kalau tanaman itu yang paling saya suka itu kalau pohon gitu ya, kalau yang besar itu ya, kalau rajanya pohon ya pasti beringin kalau saya. modal beringin kan ya, Mistis. kita sebagai orang Jawa kan Mistis. udah cerita-cerita sana pohon beringin begini kan. Ini saya jelasin ibaratnya mistis sama ibaratnya kita. Mistis kan ibaratnya katanya itu kaitannya kan ibaratnya kayak artinya itu angker kan ya, angker cara wingit gitu kan, angker wingit itu. Nah sebenarnya itu kata-kata seperti itu dan rasa seperti itu kan sebenarnya terbawa karena dari pikiran kita. Iya. Kalau kita menikmatinya pohon ini sejuk enak, ya pasti itu kan yang di dalam pikiran kita, nggak ada pikiran kita takut ini angker atau apa enggak kan, itu kan karena pikiran kita saja. Ibaratnya kita
kita lihat ibaratnya orang telanjang, ibaratnya orang perempuan telanjang dibilang itu porno kan karena pikirannya yang pikirkan itu. Kalau kita lihatnya biasa saja ya biasa saja, cuma kalau kita pikirannya porno ya pasti porno gitu. Semua terbentuk dari pikiran Pikiran kita masing-masing. sendiri. Iya. Kalau kita ibaratnya kita mengartikan ibaratnya kayak pohon bering itu keramat, wingit, banyak jinnya, ya karena pikirannya itu timbul karena orang tersebut saja. Tapi Kalau manfaatnya itu kan ya banyak ya. menyimpan cadangan air, Cuma kan orang-orang seperti kita, orang-orang Jawa yang aman banyak yang nggak tahu. kayak angker kan yang otomatis kuwe. Waduh, Angker jare ora gandarmone ngono amat pangane yo. Aku ora mesti karo medi. Medi sih apa medi lah. Ya mbok ora ngandel yang ngene mengene. Jadi untuk pesan moral pada malam ini apa Mas? Biar teman-teman bisa belajar, bisa sharing-sharing soal tanaman atau soal membudidaya tanduk rusa ini tuh pesan moralnya apa? Biar Caranya tentang ya seni lah ya, Iya. seni menjaga alam. Kita ini kan butuh menjaga alam. Alam butuh kita butuh alam. Jadi kalau pengen hidup kita sehat ya kita harus banyak berinteraksi dengan alam. Kalau pengen banyak ilmu ya kita juga bisa belajar dengan alam. Enggak semua kita belajar itu dengan manusia terus, belajar sama alam itu sebenarnya itu lebih baik. Ya, untuk pesan moral ini jagalah alam supaya alam kita hijau dan hidup kita tentram, damai dan bisa menikmati surganya dunia. Ya, sekian. Dan satu lagi, alam itu nggak pernah menipu. Yang menipu itu manusianya. Sekian, besok kita berbincang-bincang lagi. Ikuti saja saya Rizal Maulana. Jangan lupa subscribe dan follow video ini. Selamat malam guys, selamat beristirahat.